em, orang yang melakukan hal-hal buruk tapi nasibnya bagus gitu ya. Kan dia ingin nasibnya bagus. Padahal dia tidak melakukan hal yang baik. Ya kan? Iya. Harusnya melakukan hal yang baik terus baik kesannya. Ini buruk baik gitu. Saya curiga, boleh dong. Saya curiga itu ujian aja. Hasilnya maksud ujiannya. Apakah dia akan sadar enggak gitu? Karena kalau tidak sadar, dia akan tetap melakukan hal yang buruk. Kemarin juga gue melakukan hal buruk, hasilnya bagus kok. Tapi kalau dia belajar, jangan-jangan ini, kalau jangan pakai bahasa agama lah. Ini tuh semacam oleh orang Sunda bilang di apa sih? Oke, kita balik lagi di sudut ruang Wagun. Tadi banyak hal ternyata yang memang bagus kata Kang Wagun soal bagaimana di usia belasan atau 20-an itu kita sudah harus menentukan kita mau ke arah mana. Minimal kalau tadi part 1 tuh ya sudah cobain dulu, nanti kita akan tahu hasilnya. Itu kita harus uji kematangan potensi diri kita ya. Diuji dulu. Kalau memang nanti arahnya akan mengalir ke sana gitu, potensi diri. Tapi boleh nggak sih Kang kita pilih potensi diri? Boleh. Memaksakan diri untuk jadi gitu. A gitu, boleh. Tapi tetap semuanya ada risiko berhasil, risiko gagal. Maksudnya gini, ada kawan saya namanya Sony ya, ingat ya, tahun 80-an itu. Dia pengen jadi angkatan bersenjata, maka saya masih ingat, tiap jam 11 sampai jam 1 dia lari pakai ponco. Siang-siang. Siang-siang sengaja, itu olahraganya, wah pokoknya habis-habisan. Karena sejak lulus SMP, dia bercita-cita pengen jadi tentara. Udah. Jadi dia melakukan itu. Dia kan ternyata jadi nggak? Jadi. Oke. Karena jadi dia yang memilih. Dia yang kan tadi ngomongnya yang memilih kan. Dia yang memilih gitu. Kadang-kadang labil. Sebenarnya di usia 19 atau belasan atau 20-an itu memang labil. Kondisi bahwa saya ingin di kantoran. Tapi kemudian jalannya malah ke pabrik. Jalannya malah ke sana gitu. Iya, kebanyakan begitu. Gitu, kebanyakan yang memang bertabrakan antara potensi diri, emosi dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa menundukkan, mengendalikan emosi supaya potensi kita lebih di depan daripada emosi kita? Potensi kita di depan ketimbang emosi kita. Lihat kita bisa apa, lihat kita pernah belajar apa, kita pernah mengasah kemampuan keterampilan apa. Nah itu kan bukan emosional itu mah. Nah kita di sana, saya mikir, saya pernah jadi A, B, C, D. Saya pernah menekuni ini. Itu kan nggak emosional kalau saya mengatakan pengen ini gitu loh. Artinya itu realita yang kita baca. Kita baca gitu. Jadi saya pernah belajar ini, saya pernah belajar ini, saya pernah mencoba ini, saya pernah mencoba ini. Walaupun ujung-ujungnya kata Kang Nova bilang pelin-pelan dong. Memang orang susah menentukan orang. Yang orang menyebutnya multi talent, bukannya multi talent karena dia ingin mencoba aja. Disebut dosen bisa, disebut peneliti bisa, disebut penulis bisa, disebut reporter bisa, disebut novelis bisa, macam-macam gitu sih. Orang tuh bingung, ini tuh siapa gitu. Tapi benang merahnya dapat kalau Damat, nulis-nulis juga gitu. Iya, kalau itu benang merahnya dapat. Benang merahnya dapat gitu. Potensinya. Tapi kan jualan jamu tidak juga, Bos. Ya makanya itu. Tidak berarti memang arahnya tadi alamnya memang tidak out of the box gitu. Tapi kalau tidak mau mulai, soal gagal dan berhasil kan bukan urusan saya, ya kan? Ya, tapi mencoba pernah gitu. Tapi potensi diri tetap butuh emosi kan? Iya. Tetap harus dorongan itu kan? Iya, harus didorong memang. Kalau sudah tahu bahwa ini potensi saya gitu. Tetap harus dikendalikan. Harus digenjot dengan emosi. Misalkan gini, jangan mentang-mentang sudah terbiasa menjadi mewawancara para pejabat. Terus Anda malas lagi belajar bagaimana cara mewawancara yang terbaik. Itu upgrading itu penting itu walaupun kita sudah merasa wah ini pengalaman. Kalau nggak begitu repot, sekarang ketinggalan deh. Terus jalan apa yang bisa memuluskan potensi diri kita? Agar potensi diri kita mulus gitu, langsung aja. Mulus langsung nggak ada karena butuh proses. Tapi kita untuk memuluskan itu kita butuh bukan hanya partner, tetapi jaringan yang akan tiba-tiba ada orang udah tahu potensi si A terus
minta CV dong gitu. Tiba-tiba besoknya jadi narasumber ya gitu. Tapi saya kadang berinteraksi dengan ini. Apa? Banyak orang-orang yang memang di politik katakanlah ya. Orang yang sudah lama berpartai segala macam, tapi tetap aja nggak jadi apa-apa. Iya ada. Iya ada, tapi nggak jadi apa-apa juga. Iya nggak jadi apa-apa. Artinya potensinya bukan di situ dong. Bukan. Begini, ada kawan saya yang berpuluh-puluh tahun di sana. Dia tahu bahwa dia tidak akan menang, tapi dia mencalonkan diri terus. Ya ngapain ya? Ya lumayan ngejual suara. Ya enggak dong. Iya ada kayak gitu. Aja jadi makelar gitu di dalam internal. Ada yang salah berarti dia. Kalau itu pilihan dia, kayaknya nggak salah deh. Harusnya dia sadar bahwa dia salah gitu. Kalau dipilih juga, ya berarti dia merasa. Atau jangan-jangan memang tidak ada yang salah dalam menentukan potensi dia. Iya, karena begini. Orang masuk partai politik itu sebetulnya kan tujuannya harus mengabdi, bukan mencari pekerjaan, bukan nyari sesuap nasi. Harusnya membesarkan partai, bukan menyusup ke partai. Harusnya kan begitu idealnya. Gitu. Tapi kan kebanyakan ini kerja ini enggak, sudah aja di sini gitu. Ada yang begitu, ada yang menutup mata. Tapi ada juga yang memang masuk partai untuk mengabdikan diri, uangnya untuk partai, membesarkan partai dan seterusnya gitu. Tidak semuanya mencari sesuap nasi di partai gitu. Jadi ngomong ke partai ini gimana? Artinya memang potensi itu dimanapun itu bukan hemat ya, tapi kemudian yang lain sebenarnya dia jaringannya di IT ketika berkumpul dengan IT, tapi dia tidak jadi di IT-nya. Atau kemudian dia di keperawatan. Jangan aneh, jangan dipertanyakan, itu kenyataan di dunia. Begitu. Ya, artinya tidak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah gitu. Orang teman saya yang tadi benerin kendaraan saya itu dia ahli elektronik gitu, tapi akhirnya jadi tukang cat motor, cat mobil. Itu yang banyak terjadi. Iya. Hanya 1-2 orang sebetulnya yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Iya. Pokoknya mah apapun yang terjadi ya memang itu kenyataan yang harus dihadapi. Kayak maaf ya, saya tidak bermaksud mendiskreditkan sebuah profesi. Menjadi karyawan di sebuah pabrik itu adalah dijajah oleh kapitalisme ya. Tapi di lain, sebentar belum tamat nih. Tapi di sisi lain dia merasa bahagia karena dia masih bisa bekerja. Orang lain susah mencarinya gitu. Iya, selalu paradok gitu. Enggak masuk sehari dipotong gajinya. Iya. Ya kan itu kapitalistik sekali kan. Enggak kapitalis itu. Realitas hidup. Iya sebentar. Itu kapitalis, tapi kalau dilanjutkan dengan kalimat dia menjadi korban kapitalisme, nggak jadi korban. Sebentar. Tapi dia masih bisa bekerja. Nah itu baru realitas hidup komplit gitu. Dan nggak mikirin karena pabrik mah kapitalisme apa kayak iya. Kan dia masih bisa bahagia kan? Bahagia. Iya, masih bisa kerja ketimbang yang lain kan? Iya, tapi di lain sisi dia memperkaya orang kaya gitu. Iya kan? Enggak kata dia. Iya kata dia enggak. Kalau kata dia iya, berarti keluar dia dari sana kan? Iya kan? Benar enggak? Gitu. Enggak, apapun sama. Nah, kalau potensi diri ini kemudian ada firasat biasanya kita menyebut. Bahwa ini enggak turutin jangan. Kalau mau diturutin boleh. Ya kan kata firasatnya nggak jangan. Ya kalau kata firasat jangan, terus kita menurutin firasat. Kalau firasatnya itu memang sebelumnya suka dilatih oleh merenung, oleh dilatih gitu. Bukan ujug-ujug tiba-tiba ada firasat terus diikutin. Orang yang tiba-tiba punya firasat dengan orang yang punya firasat, tapi firasatnya itu muncul karena setelah sekian lama proses perenungan dan lain-lain, melatih diri gitu ya, mempertajam firasat. Dengan orang yang tidak pernah mempertajam firasat, ngomongnya bisa sama, ikutin ini. Tapi hasilnya kan beda, karena backgroundnya berbeda gitu. Kadang gini, merenung itu tambah rumit Kang. Ya jangan, simpel dengan saya mah. Enggak, kadang-kadang ketika kita merenung malam nih, banyak kan netizen atau kemudian yang ngopi, yang rokok, yang di semua hal, kadang-kadang malam-malam mikir, merenung. Malah tambah mumet. Merenung itu artinya dalam bahasa agak tingginya karena saya belum ke sana, itu menghisap diri sebetulnya. Iya, apalagi menghisap diri itu ini kan mengintrospeksi apa yang sudah dilakukan tadi siang.
membaca diri atau kemudian mengukur dan sebagainya, tambah rumit loh. Ya kalau Aduh ternyata salah yang saya lakukan. ya Aduh, bagus, harus aduh, diperbaiki berarti. Aduh ternyata Tadi saya berbohong. uh, Terus bagus kan sehingga ada motivasi untuk memperbaiki diri. Kalau terus-terusan dilakukan ya berarti gugur mulia makhluknya. artinya ada hal-hal yang justru malah tambah rumit karena gini, ketika memang kita menyatakan bahwa itu diri salah, tapi kemudian hasilnya apa yang kita inginkan loh, Kang. Oh iya, itu mah exception namanya. Apa itu? Kekecualian itu selalu ada. Jadi kadang gini, ternyata salah yang saya lakukan, tapi hasilnya apa yang saya inginkan gitu. Itu mah kecualian itu mah. Ya kalau tidak pasti ujian itu. Itu ujian itu. Pasti itu ujian. Oh. Kayak gini lah. Orang yang melakukan hal-hal buruk tapi nasibnya bagus gitu ya. Kan dia ingin nasibnya bagus. Padahal dia tidak melakukan hal yang baik. Ya kan? Iya. Harusnya melakukan hal yang baik terus baik kesannya. Ini buruk baik gitu. Saya curiga, boleh dong. Saya curiga itu ujian aja. Hasilnya maksud ujiannya. Apakah dia akan sadar enggak gitu? Karena kalau tidak sadar, dia akan tetap melakukan hal yang buruk. Kemana juga gue melakukan hal buruk, hasilnya bagus kok. Gitu. Tapi kalau dia belajar, jangan-jangan ini kalau jangan pakai bahasa agama lah. Ini tuh semacam oleh orang sudah bilang di apa sih? Meta 1 diberi 2 lah gitu. Diuji lah ya. Gitu. Bukan diuji. Bukan sih ini mah. Apa sih istilahnya tuh? Dikasih lah berlebihan. Dikasih berlebihan gitu. Nanti kita kan jadi berprasangka salah. Wah, lu aja yang suka berbuat baik nggak bisa. Gua nih tiap malam dugem sukses gua kan jadi gitu akhirnya. Benar nggak? Iya. Akhirnya orang kan berbondong-bondong. Ngapain juga berbuat ABCD yang baik-baik, dia juga yang buruk-buruk sukses. Udah aja ikutin dia gitu. Artinya ya sudah, apa yang ada di depan kita jalani, tapi jangan lupa merenung kali begitu ya. Iya, untuk melakukan introspeksi itu penting karena jadi suka aneh, saya suka aneh kepada orang hubungannya dengan tadi introspeksi diri, merenung berhubungan dengan potensi diri apa? Ya dengan cara merenung kita akan semakin tahu apa sih sebetulnya potensi kita. Kan kita menjadi tahu nih gara-gara merenung. Saya nyoba ini ternyata enggak benar. Ini ternyata gagal. Gagal menurut persepsi dia ya, kalau bagi orang lain belum tentu. Dia merenung mungkin. Nah, kemungkinan itu kemudian jadi terbuka. Kemudian dia melakukan introspeksi. Oh iya ya, ternyata waktu kecil SD SMP SMA tuh hobi saya ini, saya pernah jadi ini. Kayaknya ini belum disalurkan nih, yang ini nih hobi ini, kemampuan ini. Ya dia menjadi sadar, kemudian mencoba men-trigger apa yang keterampilan yang dia miliki gitu. Bisa jadi akhirnya bangkit gitu. Tapi banyak orang yang terjebak kepada ingin hanya memuaskan hasrat apa sih emosionalnya. Dia ingin memuaskan hasrat emosi. Pokoknya saya mau hobinya nyen puisi weh. Quote and quote terjadi duit, naon terjadi duit. Resikonya ya anak yang punya keluarga lah, nggak apa-apa, beres kan. Anak pengen jadi berjuang kemana-mana, mau senjata, boleh. Tapi lu punya anak istri gitu, jangan membiarkan orang lain, korbankannya diri sendiri. Ada orang teman-teman saya yang hobinya memang nulis puisi, salah enggak? Nulis puisi gitu, sampai enggak keluar kamar nyari ide, nyari inspirasi gitu. Tapi kan enggak jadi quote and quote, enggak jadi duit kan? Ya kalau untuk sendiri enggak apa-apa. Tapi jangan melibatkan orang, kemudian menikah orang dikasih puisi untuk makan, kan enggak lucu juga gitu. Ya harus sendiri gitu. Oke. Pilihan itu. Jadi penting bagaimana kita ingin tahu potensi diri kita dengan cara tadi merenung salah satunya, dan kemudian juga kita bisa ditemukan potensi oleh orang lain. Itu beberapa poin, dan juga alam juga bisa mendukung kita ketika memang punya potensi diri, tiba-tiba mengarahkannya ke sana dengan cepat, begitu fast. Ini yang 3 poin yang memang bisa kita tahu bagaimana potensi diri dan menahan emosi di belakangnya supaya tetap mendorong tapi kemudian tidak berlebihan. Terima kasih. Sampai jumpa.